Halo Flowers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan. Oke, di video kali ini saya akan membandingkan nih antara benang clover dan benang saffron. Seperti apa videonya? Tonton terus sampai akhir ya. Sebelum kita mulai, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta follow semua sosial media kami ya. Oke, jadi beberapa waktu lalu Aneka Benang itu kan banyak mengeluarkan benang-benang terbaru nih teman-teman. Salah satunya adalah benang saffron yang sebelumnya sudah pernah saya bahas. Nah, akhirnya banyak sekali pertanyaan nih, kira-kira bedanya apa sih benang saffron dengan benang clover? Karena beberapa benang clover dan saffron itu mempunyai ukuran yang berbeda-beda gitu ya. Nah, di video kali ini saya mau membandingkan nih, kira-kira bedanya seperti apa, teksturnya seperti gimana, kemudian kalau misalnya untuk dirajut itu cocoknya untuk project-project apa. Nah, di sebelah saya ini udah ada benang saffron yang ukuran 4 ply dan juga benang clover yang ukuran 4 ply. Ini teman-teman pasti sudah familiar banget ya, benang clover ini launching beberapa waktu lalu dan memang ini tuh banyak sekali warnanya dan jenisnya juga macam-macam nih teman-teman. Jadi ada yang ukuran 4 ply, kemudian ada yang ukuran lebih besarnya lagi. Sama dengan benang saffron, ini juga macam-macam banget nih ply-nya. Kira-kira bedanya itu di mana sih? Sekarang kita akan lebih lanjut lihat benangnya ya. Nah, untuk benang saffron ini sebenarnya komposisinya itu adalah polyester plus akrilik nih teman-teman. Sedangkan untuk benang clover ini komposisinya adalah 100% milk fiber. Nah, di sini bedanya sudah terlihat ya teman-teman. Kalau yang misalnya saffron ini dia lebih fluffy gitu ya. Kemudian dia lebih sedikit berbulu karena dia mengandung akrilik dan ada polyesternya. Kemudian kalau misalnya kita lihat juga pilinannya itu lebih sedikit besar gitu. Sedangkan untuk clover ini benangnya lebih padat teksturnya nih teman-teman. Karena dia adalah 100% milk fiber, otomatis ada sedikit kandungan proteinnya nih teman-teman. Kemudian untuk pilinannya dia terlihat lebih rapat dan teksturnya itu tidak se-fluffy benang saffron nih teman-teman. Jadi kalau misalnya untuk benang-benang clover ini biasanya kalau teman-teman mau bikin project-project yang seperti tas atau mau bikin amigurumi gitu ya, atau mau project selimut, baju itu masih bisa. Sedangkan kalau untuk benang-benang saffron ini memang cocoknya itu untuk benang-benang yang kalau misalnya teman-teman mau bikin project-project yang teksturnya fluffy seperti amigurumi yang agak besar atau misalnya tekstur kayak topi bayi, itu juga masih bisa menggunakan benang saffron ini. Untuk ukurannya sendiri ini sama-sama ya, sama-sama termasuk benang nomor 3 atau DK dan menggunakan HP-nya itu sama nih, ukurannya 3,5 kalau untuk crochet needle-nya. Kalau untuk knitting needle-nya menggunakan 3 mili nih teman-teman. Nah, terlihat ya di sini perbandingannya, kalau misalnya yang saffron itu benangnya lebih besar, lebih kelihatan empuk. Kalau yang clover benangnya itu lebih padat dan teksturnya itu lebih solid seperti itu. Dan untuk warnanya sendiri ini banyak banget nih teman-teman. Dua benang ini merupakan favorit saya banget gitu ya, karena teksturnya itu banyak sekali dan warna-warnanya itu cantik-cantik semua, jadi sesuai banget untuk project teman-teman. Dan satu lagi nih teman-teman, untuk benang saffron ini sudah termasuk di dalam ada sertifikasi Oekotex-nya ya. Sedangkan kalau untuk benang clover ini belum terdapat sertifikasi Oekotex. Jadi untuk siapa sih sebenarnya benang-benang saffron dan clover ini tergantung dengan project teman-teman ya. Kalau misalnya tadi yang sudah saya ceritakan gitu ya, kalau misalnya benang-benang saffron itu biasanya memang lebih khusus untuk amigurumi atau project-project yang teksturnya lebih fluffy nih teman-teman, karena benangnya lebih empuk. Sedangkan untuk benang clover ini cocoknya untuk tekstur yang projectnya tuh membutuhkan benang-benang solid gitu ya, terutamanya kayak misalnya untuk tas atau misalnya mau bikin untuk beberapa wearables, itu bisa banget menggunakan benang clover. Jadi kalau disuruh pilih benang mana, saya sih pilih dua-duanya ya, karena ini tergantung project yang saya kerjakan dan warnanya tuh cantik-cantik dan saya suka banget tekstur-tekstur benang ini. Nah, gimana nih menurut teman-teman? Apakah sudah mencoba dua benang ini? Kalau sudah, boleh share ceritanya di kolom komentar di bawah ya. Oke, itu tadi review singkat saya perbandingan ya tentang benang saffron dan clover. Semoga ini membantu teman-teman semua. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah!